berdoa, kami mengucap syukur Bapa karena kebaikan-Mu, dan kami sampai hari ini dalam penyertaan. Kami bisa berkumpul kembali di sini itu semua karena kemurahan-Mu. Kami akan menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Urapi kami yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di rumah masing-masing. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Allah, Bapa yang surga. Amin. Kuasamu terlebih besar.
kebangkitan-Mu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu, Bapa. Terima kasih untuk kematian-Mu. Dan terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Saat pagi hari ini, Tuhan, kami datang kepada-Mu, Bapa, menikmati segala kebaikan.
kita buat Tuhan. Jangan hidup kita, jangan hidup kita. Amin.
semua penyakit akan keluar dengan sendirinya. Amin. Pujilah. Mari kita siapkan hati. Kita datang kepada Tuhan. Kita imani bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Percaya saja, kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila pagi hari ini Tuhan sudah izinkan kami untuk bertemu satu dengan yang lain, dan saat ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya pimpin kami, sertai kami, urapi kami semua, sehingga kami tidak ada satupun yang boleh diluangkan
sehingga kami pulang membawa berkat firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang hina ini. Tuhan urapi, Tuhan sucikan, ampuni segala dosa dan kelemahan dan kekurangan hamba. Pakai lidah mulut bibir hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua sedang jemaat Tuhan di tempat ini, maupun buat anak-anak Tuhan yang saat ini menyaksikan secara live di YouTube. Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Allah. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama berkata, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa bertemu pagi hari ini bersama kita semua. Di nama Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang ceria hari ini, walaupun sebagian besar tertutup dengan masker. Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi saya melihat dari pancaran mata yang penuh dengan sukacita dari surga, ya. Puji Tuhan. Dan sekarang kita akan langsung melihat firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama membuka dalam Yudas pasal 1. Yudas cuma satu pasal, ya. Yudas pasal 1. Kita akan baca dari ayat 17 sampai 19. Ya, mungkin multimedia bisa tampilkan di layar. Bapak Ibu yang membawa Alkitab silakan dibuka bersama dengan saya, dan juga HP-nya juga bisa dibuka bersama dengan saya. Yudas pasal 1 ayat 17. Saya bacakan, ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengecer-pengecer yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita melihat bahwa ada satu tema penting, ada satu berita penting, ada satu berita yang sangat penting yang harus kita dengar pada pagi hari ini, yaitu tentang berita tentang akhir zaman. Berita tentang akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, disadari atau tidak, ternyata pemberitaan tentang akhir zaman bukan hanya hari ini saja, ya, tapi minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, setahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita tarik ke belakang sampai kepada zaman rasul-rasul sudah memberikan peringatan, sudah memberitakan berita tentang akhir zaman kepada sidang jemaat Tuhan. Jadi berita tentang akhir zaman bukan hanya hari ini kita dengar, tapi sebenarnya kita sudah dengar dari dulu, ya. Bahkan dari zaman rasul-rasul memberitakan kepada jemaat Tuhan bahwa ada akhir zaman, ya. Akan ada akhir zaman. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, ternyata manusia justru menganggap rendah berita tentang akhir zaman. Manusia menganggap enteng berita tentang akhir zaman. Manusia menganggap remeh, menganggap sepele berita tentang akhir zaman. Mereka berkata seperti ini, ya, kalianlah dunia ini. Dunia ini indah, pembangunan di mana-mana, perekonomian baik, walaupun saat ini ya karena pandemi, ya. Dunia ini indah, dunia ini baik. Akhir zaman itu mana? Kami sudah mendengar dari dulu, katanya Tuhan mau datang, katanya Tuhan mau datang, katanya mau akhir zaman, tapi mana? Tapi mana?
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi jemaat Tuhan, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, akhir zaman itu ada. Dunia ini yang kita injak sekarang ini, yang sekarang Bapak Ibu Saudara sedang duduk di kursi yang indah, dunia yang kita hidupi sekarang ini, Indonesia, Surabaya yang kita hidupi sekarang ini, suatu saat akan sampai kepada kesudahannya. Saya ulangi lagi, dunia yang indah ini, yang kita lihat saat ini, yang kita diami saat ini, suatu saat akan berakhir, suatu saat akan berhenti, suatu saat akan habis waktunya. Apakah kita sadar? Enggak, aman-aman saja. Gimana? Aman? Enggak aman Bapak Ibu Saudara. Kita harus ketahui bahwa berita tentang akhir zaman ini sangat penting dan sangat penting. Saking pentingnya bahkan itu terus diingatkan dari mulai para rasul, hamba-hamba Tuhan dari masa-masa yang dulu, bahkan sampai sekarang diingatkan terus bahwa akan ada akhir zaman. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara melihat berita, ada satu video di internet di YouTube yang mungkin kalau Bapak Saudara bisa lihat di sana, ada seorang anak kecil di mana dia dipenuhi oleh Roh Tuhan di dalam sebuah gereja. Kemudian anak kecil ini ketika dia dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia kemudian berkata-kata. Dia menyampaikan di dalam sebuah ibadah di gereja dan dia mengatakan sebuah penglihatan bahwa akan ada banyak orang Kristen yang ditinggal. Banyak orang akan ditinggal. Ketika hari ini pengangkatan, banyak orang yang akan ditinggal. Anak kecil ini menangis dengan sangat sedihnya dan dia berkata, jangan sembarangan ingat bahwa dunia ini akan berakhir. Kita harus ingat bahwa dunia ini akan berakhir. Oleh sebab itu kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, fokus dari hamba-hamba Tuhan pada masa kini adalah memastikan bahwa semua sidang jemaat dan juga sahabat Tuhan itu sendiri jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada jemaat Tuhan ketika nanti pengangkatan ada yang tertinggal. Pengangkatan itu sungguh ada. Jangan sampai ada jemaat yang ditinggal oleh karena hidupnya sembrono dan tidak memperhatikan bahwa kesudahan hidup ini akan berakhir. Banyak orang tidak berpikir tentang akhir zaman. Tidak apa-apalah. Akhir zaman itu nanti, paling tidak ada itu. Tidak ada akhir zaman. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, ketahui bahwa hidup kita memiliki masa tertentu. Umur hidup kita memiliki masa tertentu. Kalau kita sudah habis masa kita hidup dalam dunia ini, kemana arah kita? Kemana nyawa kita akan pergi? Kalau kita masih ada dalam dunia ini, kita masih menghirup oksigen yang bebas, kita tidak bayar sepeser pun. Aduh Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh mengasihi hidupku. Pergunakan waktu sampai kepada kedatangan Tuhan, sampai akhir hidup kita. Hidup kita ini sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang menandai bahwa akhir zaman ini, kita akan melihat satu kelompok, ya. Kita akan melihat dalam ayat yang 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kekasihan mereka. Bapak Ibu Saudara, inilah tanda akhir zaman. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Apa itu? Akan tampil pengejek-pengejek. Bapak Ibu Saudara,
di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata pengejek itu bukan seperti anak kecil yang mengolok-olok teman, itu bukan ya. Bukan seperti itu ya. Ngejek, bukan. Pengejek dalam terjemahan bahasa Inggris, kata bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai false teacher. Guru palsu. Saya ulangi lagi, siapa pengejek itu? Guru palsu. Akhir zaman banyak muncul guru palsu. Musuh gereja Tuhan saat ini bukan orang-orang di luar kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Mereka harus kita kasihi. Wah, itu musuh kita, itu beda-beda agama dengan kita. Tidak. Mereka bukan musuh. Justru musuh yang terbesar adalah guru palsu. Ajaran palsu. Ini yang menandai akhir zaman. Sehingga apa? Ketika jemaat itu tidak sadar, ketika jemaat itu lengah, jemaat itu bisa terkena dengan ajaran-ajaran palsu dari mereka. Bapak Saudara, coba sekarang Bapak Saudara saya ajak untuk melihat di Amerika ya, presiden baru di Amerika namanya siapa? Namanya siapa? Pak Jokowi, bukan. Siapa presiden Amerika Serikat sekarang yang baru? Ya? Oh, enggak pernah berita. Joe Biden ya, Joe Biden namanya. Ya. Joe Biden ya. Bapak Ibu Saudara, Joe Biden ini dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat karena dukungan massa. Joe Biden sedang mengusahakan satu hukum namanya Equality Act. Equality Act. Ya. Equality ACT Act. Itu hukum tentang kesetaraan gender. Artinya begini, tidak boleh ada orang yang menghalang-halangi siapapun untuk melakukan apapun, bahkan agama sekalipun tidak boleh melarang. Itu hukum Equality Act. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Donald Trump, mengapa Donald Trump tidak mendapat dukungan? Karena dia seorang Kristen yang taat, dia keras, tapi dia orang Kristen yang taat. Joe Biden itu sama dengan Obama yang melegalkan perkawinan sejenis. Equality Act memperbolehkan semua orang melakukan apapun dan agama tidak boleh melarang. Bahkan sampai ketika nanti ada pasangan sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan datang ke gereja dan mereka minta dinikahkan, maka pendeta tidak boleh mengatakan itu dosa. Pendeta tidak boleh menolak memberkati mereka. Pendeta tidak boleh menolak menikahkan mereka. Kalau pendeta menolak, pendeta melarang, pendeta akan berhubungan dengan hukum, masuk penjara. Itu Equality Act. Kenapa saya ajak Bapak Ibu Saudara ke sana? Karena kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara ya, sadar atau tidak, Amerika menjadi seperti kiblat bagi negara-negara yang lainnya. Semua melihat ke sana. Kalau di sana sudah disahkan hukum pernikahan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan pendeta tidak boleh melarang, maka apakah ini nanti tidak akan menjalar ke semua negara-negara yang lain, termasuk Indonesia? Bapak Ibu Saudara, inilah tantangan gereja di akhir zaman. Saya memberitahu Bapak Ibu Saudara, inilah tantangan gereja. Ajaran-ajaran palsu
di akhir zaman ini begitu marah. Salah satunya adalah menentang kebenaran firman Tuhan. Allah kita menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan. Oleh sebab itu kalau menikah itu berlainan jenis ya, nggak boleh sesama jenis. Menikah itu dengan lawan jenis, bukan sesama jenis. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi ajaran sesat berkata laki-laki bisa dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Inilah tantangan di akhir zaman saat ini, Bapak Saudara. Dan ini akan menjalar di mana-mana. Semoga Indonesia tidak sampai terkena seperti itu. Inilah tantangan di akhir zaman. Allah berkata, aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi ajaran sesat berkata, oh tidak, ada gender lain, ada jenis kelamin yang lain selain laki-laki dan perempuan. Apa itu? Ya yang bukan laki-laki dan bukan perempuan. Bapak Ibu, saya mengikuti seminar Dr. Andi. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang pernah mengikuti seminar Dr. Andi, di sana dijelaskan bahwa tidak ada yang namanya orang lahir itu dengan gen sejenis. Tidak ada. Laki-laki dan perempuan. Jadi kodratnya adalah laki-laki dan perempuan. Tapi setan berusaha membawa manusia untuk masuk dalam ajaran yang sesat. Ingat sekali lagi bahwa ajaran-ajaran ini begitu menjadi musuh dalam gereja Tuhan. Menjadi musuh dalam gereja Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara menghadapi ajaran sesat? Ya, bagaimana menghadapi ajaran sesat? Jawabannya adalah kita harus kembali kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu penting Bapak Ibu Saudara bagi kita untuk terus menyelidiki firman Tuhan. Ini kebenaran kita yang alami. Ini kebenaran kita yang paling benar, Bapak Saudara. Induk dari ilmu pengetahuan adalah filsafat. Ya, filsafat mengatakan bahwa semua ilmu berasal dari filsafat, ya, termasuk teologi, termasuk ilmu di sekolah itu semua berasal dari filsafat. Sehingga tidak mengherankan bahwa manusia diciptakan dari kera, dari monyet, dari binatang. Firman Tuhan berkata, aku menciptakan manusia. Manusia pertama adalah Adam dan kemudian Hawa. Tapi filsafat berkata tidak. Manusia tercipta dari evolusi. Itulah teori dari Charles Darwin. Siapa Charles Darwin? Dia orang Kristen. Tapi sudah murtad. Bapak Ibu sudah banyak sekali ajaran sesat yang muncul untuk menyerang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu berhati-hati Bapak Ibu Saudara, ya, berhati-hati. Nah, kita akan melihat ciri-ciri dari guru palsu itu. Kita akan melihat dalam ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Ya, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Mereka adalah pemecah belah. Ini yang muncul, ya. Tanda-tanda akhir zaman adalah muncul orang-orang yang akan memecah belah. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai jemaat Tuhan digambarkan seperti domba, ya. Nah, domba itu kuat, domba itu aman kalau dia berkelompok, betul ya. Domba itu kalau dia berkelompok, dia jalan bareng, dia cari makan bareng, itu aman. Tapi rahasianya bagaimana supaya domba itu bisa tercerai-berai? Pisahkan aja dombanya, salah satu dipisahkan.
dipisahkan dari kawanannya, maka domba itu akan tercebur, dia akan bingung. Coba bagi dua, teliti, kalau misalnya ketemu dengan kawanan domba begitu ya, lihat mereka selalu berkelompok. Untuk memisahkan mereka itu gampang, dipisahkan aja salah satu, nanti nggak semua pecah. Artinya apa Bapak Saudara? Kita sebagai jemaat Tuhan itu terikat di dalam kasih. Untuk memecah itu gampang. Ada perselisihan. Ya. Perselisihan itu menjadi pemecah jemaat. Ciri-ciri dari ajaran sesat, agama yang merusak adalah adanya perselisihan. Sebab itu Saudara, teman-teman berkata, alangkah baiknya kalau engkau hidup bersama dengan rukun. Kalau ada perselisihan, segera diselesaikan. Kalau tidak, mengakibatkan perpecahan. Ya, mengakibatkan perpecahan. Oleh sebab itu, kita melihat jika ada orang yang berselisih, ada orang yang bertengkar, gampang sekali jemaat itu terpecah ya. Misalnya di tempat ini ada sedikit perselisihan, maka gampang sekali ditebak perselisihan itu akan membawa kepada perpecahan. Oleh sebab itu tidak boleh berselisih. Kalau ada berselisih, ada perselisihan, segera berdamai. Kalau tidak, nanti akan terpisah Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya ambil contoh saja ya, suami istri. Misalnya ya, Bapak Ibu sebagai suami istri, saya bersama dengan istri saya hari ini. Misalnya saya dengan istri atau Bapak Ibu Saudara mungkin di rumah, setiap hari suami istri itu berselisih terus, nggak ada perdamaian, selisih terus, maksudnya padu atau berselisih paham, berselisih pendapat dan terus. Bapak Ibu, apa yang terjadi dari hubungan suami istri seperti itu? Lama-lama bisa berpisah. Jemaat yang berselisih satu dengan yang lain itu nanti bisa menyebabkan perpecahan. Makanya kita tidak heran ada gereja-gereja yang besar akhirnya pecah menjadi 2, pecah menjadi 3 dan lain sebagainya. Dari mana mereka bisa pecah? Dari perselisihan. Rumah tangga bisa pecah, rumah tangga bisa tercerai-berai dari perselisihan. Persekutuan bisa tercerai-berai, jemaat di tempat ini bisa tercerai-berai kalau ada perselisihan. Teman-teman di kantor, di tempat pekerjaan bisa saling tercerai-berai kalau ada perselisihan. Ciri-ciri akhir zaman banyak terjadi perselisihan. Oleh sebab itu, rumah tangga damai, Saudara. Jangan berselisih terus. Jemaat Tuhan jangan ada perselisihan. Jangan ada pertengkaran. Kalau ada segera diselesaikan. Kalau tidak, sudah kena umpan iblis. Akhir zaman ada pemecah belah. Ini bukan pribadi Bapak Ibu Saudara, tapi ini spirit, ini roh yang berusaha untuk memisahkan satu dengan yang lain, yang berusaha untuk memisahkan persekutuan. Siapapun, rumah tangga bisa pisah, persahabatan bisa pisah, bahkan jemaat Tuhan bisa pisah hanya karena apa? Perselisihan. Luar biasa Bapak Saudara. Ketika saya sadar dengan hal ini, Tuhan begitu pentingnya kasih, begitu pentingnya dikuasai oleh Roh Kudus. Coba Bapak Ibu lihat, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini.
dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu semua hidup dalam Roh Kudus ya. Bapak Ibu semua hidup dalam Roh Kudus ya. Kalau Bapak Ibu sudah dan saya hidup dalam Roh Kudus, dalam pengaruh Roh Kudus, tidak ada perselisihan. Di sini dikatakan hidup tanpa Roh Kudus. Orang Kristen, saya orang Kristen, saya hidup tanpa Roh Kudus. Saya apa bedanya dengan orang-orang dunia? Coba jawab. Bapak Ibu Saudara, tanpa Roh Kudus, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus? Tidak ada bedanya. Mereka tanpa Roh Kudus juga. Jadi inilah ciri dari akhir zaman, dan ini terus diungkapkan, diberitakan oleh para rasul pertama kali, kemudian diteruskan oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan banyak sekali, hamba-hamba Tuhan dari abad ke abad turun terus sampai kepada abad 21 ini mengingatkan bahwa akhir zaman ada banyak ajaran sesat, ada banyak roh pemecah belah, ada banyak orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini ciri-ciri akhir zaman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Jangan kena ajaran sesat. Gereja Tuhan berhadapan dengan ajaran sesat, bukan berhadapan dengan gereja-gereja yang lain. Oh, musuh gereja ini gereja sesat. Enggak, musuh kita adalah ajaran sesat ini yang menyerang jemaat Tuhan, sehingga kalau lengah, kena. Akhir zaman ditandai dengan roh pemecah belah. Jadi kita harus berhati-hati supaya kita tidak terkena roh pemecah belah itu. Penting bagi kita untuk terus waspada. Tuhan, biarlah hatiku ini dipenuhi dengan kasih Tuhan, supaya tidak ada kebencian yang akan memisahkan aku dengan yang lain. Bapak Ibu bisa ke gereja, Bapak Ibu bisa rutin ke gereja setiap minggu, tapi siapa tahu di hati kita ada kebencian dengan samping kita, ada kebencian dengan di belakang kita. Saya tidak tahu, tapi disitulah pemecah belah itu muncul. Siapa yang memunculkan? Bukan manusia, setan. Hati-hati. Bapak Ibu belum setia kepada Tuhan, datang rajin ke gereja kepada Tuhan, rajin ibadah, tapi di hati ada kebencian. Itu ada roh pemecah. Hati-hati. Ini akhir zaman. Dan hidup tanpa Roh Kudus. Penting bagi kita Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita berlutut kepada Tuhan. Setiap pagi, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Setiap hari begitu Bapak Ibu Saudara. Siapa yang menuntun hidup kita? Bos kita? Enggak. Orang tua kita? Enggak. Bos dikatakan enggak. Siapa yang menuntun kita? Roh Kudus. Sadar itu Bapak Ibu Saudara, sadar. Jangan enggak sadar ya. Kita butuh pimpinan Roh Kudus. Tuhan, hari ini pimpinlah aku dengan Roh Kudus. Besok berdoa lagi, Tuhan, pimpinlah aku dengan Roh Kudus. Besok lagi berdoa, Tuhan, pimpinlah aku dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah, rohnya Tuhan sendiri. Dia memimpin kita berjalan, berkata-kata, bertindak, bekerja, melayani Tuhan sesuai dengan perintah Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat ya bahwa umur manusia di bumi ada selesainya ya. Saya sekarang 43 tahun. 43 tahun. Apakah saya akan bertahan terus 43 tahun? Tidak. Tahun depan bertambah 1 tahun lagi sampai kepada umur yang saya harus selesai di dunia ini. Ya, demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Kita nggak selama-lamanya di dunia ini Bapak Ibu Saudara.
Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Amin. Kita peringati kemarin. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Di sana Dia menunggu kita. Dan Dia menunggu kita. Ya, Dia menunggu kita. Dia menunggu Bapak Ibu Saudara datang ke sana. Tapi bukan jangan usah terburu-buru. Nunggu waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya pulang kan pulang. Tapi selama kita dalam dunia ini Bapak Saudara, tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, itu yang pertama. Tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, itu yang pertama. Saya ulangi lagi, tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ulangi bersama saya, ulangi. Tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan terkena ajaran sesat. Jangan terkena ajaran sesat. Tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tetap pertahankan iman. Ulangi, tetap pertahankan iman. Itu yang kedua. Tetap pertahankan iman. Tetap pertahankan iman. Selama kita hidup dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, tetap pertahankan iman. Jangan tinggalkan iman. Jangan lepaskan iman. Hanya oleh karena sakit kemudian tinggalkan iman. Karena Tuhan itu Maha Penyembuh. Tapi aku sakit gak sembuh-sembuh. Ada saudaraku yang juga ke gereja karena COVID meninggal. Di mana Tuhan itu? Tetap beriman. Tetap beriman kepada Tuhan. Tetap pertahankan iman. Yang ketiga, tetap setia sampai mati. Ulangi bersama saya. Tetap setia sampai mati. Tetap setia sampai mati. Hari ini saya ke gereja setia. Saya setia melayani. Besok saya setia ke gereja. Setia baca firman Tuhan. Setia berdoa. Besoknya lagi saya setia baca firman Tuhan, berdoa. Umur saya 43 tahun, umur saya 44 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, saya tetap setia sampai mati. Sampai akhir hidupku, aku tetap setia kepada Tuhan. Itu yang saya mau berikan buat Bapak Ibu Saudara hari ini. 3 hal menghadapi akhir zaman. Yang pertama, tetap berdiri. Bagus. Yang kedua, tetap pertahankan iman. Yang ketiga, tetap setia sampai mati. Haleluya. Tuhan sudah di sana loh, bukan di dunia ini. Dia sudah bangkit kok. Tuhan mati, dia bangkit. Dia hidup. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini semoga menjadi berkat buat kita semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan sebuah lagu. Ku tak dapat jalan sendiri. Lagu ini begitu indah. Lagu ini menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan tidak bisa hidup sendiri di dalam dunia ini, ya. Kita dapat jalan sendiri. Nyanyikan lagu ini dari hati, Bapak Ibu Saudara, menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus, kita butuh Allah untuk hidup kita. Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin.
sepele, kita anggap remeh. Tapi menjelang kedatangan Tuhan kembali yang kedua, tetaplah ikat hati kita, eratkan kasih kita, tetap setia, tetap pertahankan iman. Jangan sampai ada yang gugur di tengah jalan. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdiri. Mari Bapak Ibu berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan kerinduan hati kita. Ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami bukanlah apa-apa ya. Biarlah Roh Kudus-Mu terus ya Tuhan, bergerak dari dalam, memulihkan setiap kami, memunculkan karakter-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau juga berkarya dari dalam mempersiapkan jalan kami untuk kami. Kau cetak menjadi orang-orang yang lebih daripada kau. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau paparkan dalam hidup kami. Untuk kami boleh sadar, waspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Ajaran-ajaran yang seolah-olah itu firman-Mu padahal bukan ya. Tapi biarlah Tuhan, biarlah kepekaan yang daripada Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kemampuan buat kami. Untuk kami bisa menyaring, untuk kami bisa melihat mana yang sesuai dengan kehendak-Mu, mana yang. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupan rumah tangganya. Berkati pekerjaan dimanapun hamba-Mu ini berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Engkau tahu keberadaan anak-anak-Mu baik yang ada di tempat ini maupun yang melihat live streaming ya Tuhan, maupun siaran tunda. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa yang sanggup menyelesaikan masalah kami. Engkau sanggup menolong kami karena Engkau Allah yang memilih kami. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih kepada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pemulihan itu terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Luar biasa, ya. Ibadah kita masih seperti
ada online ya, dari Bapak Ibu bisa lihat di Facebook, di Instagram ya, Facebooknya Rumah Pemulihan dan Instagramnya Rumah Pemulihan H2O. Juga bisa lihat siaran tunda YouTube Rumah Pemulihan House of Healing. Doakan ya, kalau alatnya sudah datang, kita nanti YouTube-nya bisa online ya. Kalau kameranya sudah ada, sudah sediakan, tinggal video capture-nya ini. Masih di mana Pak Didi? Di Shenzhen, ya, kan? Jadi impor, saudara. Untung ono toko online, saudara. Nggak ono bingung, nggak kena sak kontainer mumet. Itu saja. Ya, doakan untuk kita bisa langsung. Juga apabila Bapak Ibu ingin memberikan persepuluhan, bisa melihat di wilayah, bisa melalui BRI atas nama Gereja Baptis Indonesia Australia. Juga persembahan bisa melalui rekening ini, karena kita nanti akan urus atas nama gereja. Juga ada kotak persembahan yang ada di belakang. Jadi bisa itu. Untuk minggu depan kita akan dilayani Ibu Suciwati dari Blessing of the Spirit Ministry. Ya. Jadi kita ada kerjasama dengan persekutuan doa, 2 persekutuan doa ya. Satu PD VIP itu Iban, tapi di jalan ya. Yang satunya dari BOS ya, Blessing of the Spirit Ministry. Dan sebetulnya masih ada lagi. Nanti API Asosiasi Pendeta Indonesia juga akan bergerak untuk bisa melakukan hamba-hamba Tuhan untuk apa? Bisa berkambingkan. Jadi tidak ada istilahnya gereja besar, gereja kecil, nanti semua bisa melayani di situ ya. Jadi kita bisa mengerjakan, kita lagi setting dan mulai nanti bulan depan untuk doakan untuk Asosiasi Pendeta Indonesia bisa mulai eksis untuk melakukan persekutuan doa 1 bulan sekali, juga untuk bisa melakukan tugas ya sebagai sarana alat pemulihan Tuhan untuk menjangkau hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan ini kenapa kok dijangkau? Karena melihat hamba Tuhan ini tidak semuanya dari senang, ada kasih yang saudara. Jadi kita lagi mempersiapkan banyak hal, baik untuk pemberdayaan untuk hamba Tuhan maupun jemaatnya, juga untuk pendampingan hukum, untuk dan yang lain-lain yang akan kita lakukan untuk bisa menjadi berkat ya di kota Surabaya. Karena di Asosiasi Pendeta Indonesia di Kota Surabaya saya jadi ketuanya ya. Gitu. Dukung doakan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang baik, dan kita sudah melakukan karena ini sudah hari raya, baik acara buka bersama yang dilakukan tanggal 1 maupun tanggal 8 di Masjid At-Taqwa dan musola yang ada di Kalisosok. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah ikut berpartisipasi ya. Dukung doakan dengan situasi kondisi kayak begini, biarlah semuanya boleh baik, walaupun ada beberapa daerah termasuk wilayah Kerembangan Selatan ini sudah saya lihat wilayah hijau ya, Puji Tuhan. Untuk kita nantinya saya akan ajukan lagi untuk pengobatan gratis sehingga kita bisa mulai lagi ya untuk berpartisipasi memberkati wilayah seperti ini. Oke, tetap semangat, amin. Mari kita bagi berdiri. Mari kita akan bacakan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus, yang mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaan yang tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan peran-peran para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang dan yang kekal. Amin. Ini kami biarlah hanya namamu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa-doa sahabat kami untuk bangsa dan negara kami di Republik Indonesia. Tuhan, lawan bangsa kami, lawan negeri kami. Tuhan, Kau campur tangan dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf dan pejabat tertingginya yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Lawatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan biarlah Tuhan otoritas daripada Tuhan untuk negeri kami mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bangsa kami dipersatukan, NKRI Hadamah. Dan biarlah juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Menteri Luar Negeri dan semua staf yang ada, boleh mengerti, menyikapi situasi keadaan di Timur Tengah, Palestina, Israel. Tuhan Kau tahu bagaimana hal-hal yang terjadi. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat, kekuatan, semangat daripada Tuhan untuk bisa melihat sesuatu yang benar. Kebenaran adalah kebenaran dan Tuhan akan nyatakan itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan, lawatan buat kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam ibadah mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, pembelaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan, berkati kehidupan rumah tangganya, istri anak cucunya ya Tuhan, pegawai-pegawai di sini maupun di mana mereka berada. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk jejaring-jejaringnya Tuhan yang bekerja sama dengan gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya, sehingga melalui apa yang dikerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk tangga ini karena juga berlangsungkan pagi ini RW 14 RW 15 Kelurahan Kerembangan Selatan, Kecamatan Pabean dan di Kota Surabaya. Kami memberkati ya, dan biarlah kuasa kasih Tuhan dinyatakan untuk kota kami, untuk wilayah di mana kami berada, dan kekuatan kesehatan jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Penyakit Tuhan lalukan dalam nama Yesus, dan benar-benar ya Tuhan tempat ini menjadi pemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak hadir, Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Engkau tahu baik mereka juga melihat siaran tunda. Tuhan, biarlah lawatan dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan setiap program kerja yang Kau kerjakan kepada kami, untuk kami boleh kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, dengan tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan.
Mari saudaraku angkat kedua tanganmu sebagai tanda kuasa berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan